Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Arsip Kode. Kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah sistem informasi aplikasi persediaan barang. Nah, aplikasi persediaan barang ini terdiri dari 4 level hak akses ya, gitu. Langsung saja kita coba ke level awal dulu, yaitu sebagai administrator. Jadi di sini levelnya ada admin, pimpinan, marketing, dan gudang. Saya masuk sebagai admin 1, ini administrator ya. Saya login. Nah, di sini untuk administrator itu fungsinya hanya untuk setting pengguna saja. Jadi hanya untuk menentukan pengguna saja si administrator ini. Kenapa saya buat seperti ini? Karena memang request rekan kita dulu seperti ini dulu untuk kebutuhan skripsi kalau nggak salah ya. Saya agak lupa ini karena agak lama. Jadi dibuat seperti ini. Kalau teman-teman mungkin ada request lain ya silahkan nanti bisa kontak di nomor telepon yang ada di deskripsi saya untuk request yang selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa data ya. Maksudnya di sini saya sudah coba create untuk level admin ada, pimpinan ada, gudang ada, marketing ada. Ini marketing 2 dan 3. Nah, ini cara penambahannya, misalnya kita mau tambah di sini marketing aja lah ya, biar ini karena yang aktif yang ini ya. Yang lebih banyak aktivitasnya itu di bagian marketing dan gudang sebetulnya. Ya, misalnya saya mau tambahkan marketing 3 lah, misalnya gitu. Di sini namanya misalnya Wulanda. Lalu kemudian nomor teleponnya saya buat bebas. Di sini biar lebih mudah diingat, saya buat marketing 3. Passwordnya saya juga buat begitu, marketing 3. Oke, levelnya kita pilih marketing, saya simpan. Nah, di sini sudah masuk. Nah, kalau mau edit ya tinggal klik pensil ini. Nah, ini sudah misalnya Wulanda 1 2 3. Saya simpan. Nah, ini langsung berubah Wulanda 1 2 3. Begitu juga dengan hapus. Saya tinggal hapus saja. Klik bagian ini, hapus. Nah, sudah terhapus. Nah, anggaplah ini saya sudah ada semua level sudah saya buat semua ya. Untuk inputannya hampir sama lah semua nantinya. Oke, kita masuk sekarang ke gudang. Kita mulai di gudang. Kita masuk sebagai gudang. Nah, di sini ada menunya adalah home, ada master data, ada transaksi, ada laporan, dan menu keluar ya. Nah, untuk master di sini ada master pengguna, tapi ini untuk pengguna diri dia sendiri ya. Yang pastinya juga dia bisa edit, jadi yang menentukan pengguna adalah bagian admin tadi. Lalu kemudian ada supplier. Nah, sistem penambahan suppliernya sama seperti kita menambahkan pengguna tadi, ini tambah supplier. Lalu kemudian ini editnya, ini hapusnya. Oke, mungkin saya rasa sudah paham lah teman-teman. Dan kemudian di sini ada data customer juga, sama, inputnya sama, editnya sama, hapusnya juga sama. Lalu ada data kategori barang. Nah, kategori barang ini sama inputannya. Kebetulan di sini saya sudah buatkan baju, celana. Nah, kalau pas waktu penambahan kategori barang itu begini aja ya. Misalnya saya buat tambah 1 misalnya apa ya? Kerudung misalnya gitu ya. Kerudung. Simpan. Nah, ini artinya kategori ini bisa dibuat untuk macam-macam ya. Misalnya mereka jualannya besi ya pasti kategorinya tentang besi. Nah, karena ini tentang pakaian ya kita buat tentang pakaian saja. Nah, jadi ini kodenya otomatis sama, ini edit hapusnya sama. Lalu kemudian ada data barang. Nah, ini data barangnya sama, kita inputnya juga sama. Kategorinya nanti muncul di sini, kita masukkan nama barang. Lalu kemudian ada stok, ada satuan, ada stok minimum, ada harga beli, ada harga jual. Nah, di sini saya buat stoknya 100, yang 1 200 karena nanti kita sambil membuktikan apakah berpengaruh tidak dengan stoknya ya. Lalu kemudian ada transaksi. Ada transaksi PO,
barang masuk, barang dan penjualan. Nah, di sini ada yang unik, yaitu di bagian PO. Ini ada PO-nya, maksudnya untuk PO itu karena dia gudang, kalau misalnya barangnya habis dia nanti minta PO ya. Pastinya kalau PO itu tidak mempengaruhi stok, hanya untuk request PO saja. Nah, saya mulai dari PO dulu. Biar lebih berurutan, kita mulai dari PO dulu, nanti setelah ada PO pasti nanti ada penerimaan barang, baru nanti penjualannya. Sekarang kita tambahkan PO, misalnya kita buat PO baru, ini tanggalnya saya buat hari ini suppliernya. Nah, ini untuk mengetahui, karena nanti PO-nya harus di-approve dulu oleh pimpinan. Gitu. Nah, ini keterangannya, misalnya ini contoh aja. Ini aja contoh gitu ya. Keterangan contoh ini nanti yang mengetahui ini adalah pimpinan. Nah, misalnya barang. Nah, ini saya menggunakan sistem pencarian jQuery ya. Kita bisa ketik, tadi kan kita ada baju, ada celana, ini misalnya kita ketik baju aja udah keluar ini ya. Baju koko, celana jeans. Nah, saya buat baju koko, misalnya saya buat 2 misalnya ya. Lalu saya simpan. Lalu celana C aja sudah keluar sebetulnya. Celana jeans misalnya saya buat 4 gitu ya. Ini saya simpan. Nah, ini total belanja kita ini dihitung dari harga beli ya. Dihitung dari harga beli dikalikan kuantitinya. Jadi ini total grand total harga belinya. Lalu karena tadi kita di bagian master tadi, master barang itu kita sudah ngeset harga belinya. Karena kita mau belanja, berarti yang kita pakai adalah harga beli. Lalu transaksi selesai. Nah, di sini statusnya masih pending, tapi kita sudah bisa cetak PO-nya dulu. Artinya PO-nya masih mengetahuinya masih kosong. PO-nya. Nah, untuk memunculkan mengetahui ini, alur dari program ini adalah perlu di-approve oleh pimpinan terlebih dahulu. Nah, pimpinan ini bisa jadi nggak mesti harus direktur gitu ya. Bisa jadi pimpinan itu kepala bidang atau mandor atau istilahnya kepala gudangnya, bisa begitu pimpinan itu. Ini login. Nah, setelah itu, pimpinan di sini ada beberapa menu, yaitu pimpinan bisa pengguna ini untuk diri dia sendiri, validasi PO dan laporan. Nah, ini dia bisa ngelihat untuk pimpinan, jadi untuk melihat laporan dan validasi PO. Nah, tadi validasi PO tadi sudah muncul di sini. Nah, ini muncul di sini statusnya pending. Lalu kemudian saya mau merubah apakah ini dia suppliernya kemari, nomor PO-nya ini, tanggalnya ini, keterangannya ini, mengetahui. Terus barangnya ini saya mau approve. Nah, misalnya nama saya Ridwan gitu ya. Nah, terus saya rubah diterima. Kalau ditolak ya sudah ditolak begitu saja. Nah, kalau misalnya diterima. Nanti tinggal klik validasi. Misalnya saya approval ya, berarti saya rubah jadi diterima, saya validasi. Oke, setelah divalidasi, diterima, otomatis kita ke gudang 1. Kita ke gudang. Nah, ini PO-nya sudah diterima dan akhirnya di sini sudah tidak bisa diedit atau dihapus lagi karena sudah di-approval oleh pimpinan. Misalnya dia mau merubah data ini, wajib pimpinan yang merubah dulu jadi pending, baru nanti button untuk tombol untuk edit dan hapusnya baru muncul begitu. Nah, kalau sudah diterima, artinya si gudang ini sudah tidak bisa ngotak-atik lagi, dia tinggal bisanya cuma cetak aja. Nah, di sini sudah mengetahuinya sudah ada lah, maksudnya gitu. Lalu sebetulnya ini tidak ada kaitannya dengan stok gitu ya. Dia hanya karena memang kebutuhannya seperti ini, dia hanya mau mencatat bagian PO-nya. Lalu anggaplah bahwa barang itu sudah PO ini sudah dikirim ke supplier, lalu kemudian ada penerimaan barang. Nah, penerimaan barang ini barulah nanti ada pengaruhnya dengan stok. Nah, kita bisa tambahkan tadi, misalnya ini hanya untuk mengetahui saja gitu loh.
Misalnya pengetahui saja, kita copy nomor PO-nya. Ini barang masuknya saya tambah, ini ada barang masuk, ini kodenya transaksinya adalah otomatis. By system, di sini tanggalnya saya buat tanggal 17 misalnya. Suppliernya dari PT Karton Makmur, yang menyerahkan misalnya Angga, misalnya gitu ya. Keterangannya misalnya nomor PO sekian, misalnya gitu ya. Nomor PO misalnya gitu. Nah, barangnya apa saja, misalnya gitu. Ini baju koko ada 2, saya simpan. Lalu celana jeans ada 4, saya simpan. Nah, ini total 3.200, transaksi selesai. Nah, setelah transaksi selesai, di sini sudah otomatis masuk ke stok. Nah, ini. Jadi stoknya tadi kan 100 sama 200, sekarang jadi 102 dan 204. Jadi bagian baju 102. Oke, lalu kemudian di sini ada menu penjualan. Nah, menu penjualan ini sebetulnya gudang tidak melakukan menu penjualan atau melakukan transaksi penjualan. Jadi yang melakukan transaksi penjualan adalah marketing. Tetapi pihak gudang hanya untuk melihat datanya saja atau mengetahui datanya saja. Gitu. Di sini saya bisa langsung saya contohkan ke bagian marketing 1. Marketing 1. Nah, saya login sebagai marketing, saya login. Nah, ini nama marketingnya adalah Supri. Sama di sini marketing, perbedaan marketing dengan gudang adalah ini sama, ada master pengguna tapi untuk diri dia sendiri. Lalu ada customer. Data customernya, si bagian marketing bisa menambahkan data customer sendiri, karena yang tahu customer adalah kan marketing pastinya. Lalu kemudian ada data barang. Nah, data barang, tetapi perbedaannya si bagian marketing itu tidak bisa menambah atau edit data barang dari stok dari gudang ya. Jadi dia hanya lihat data gudang saja, hanya melihat oh ini stoknya ada, dan yang dilihatkan hanya harga jualnya saja, dia tidak tahu harga belinya untuk bagian marketing. Oke, langsung transaksi di bagian marketing. Marketing adalah melakukan penjualan, maka dia melakukan penjualan misalnya pada tanggal 17, pelanggannya Bapak Handoko, keterangannya ini keterangan contoh, barangnya saya buat baju koko saya jual lagi 2 misalnya gitu ya. Lalu celananya saya jual 4 biar habis sayang tadi. Oke, nah ini yang terhitung adalah harga jual atau total harga. Nah, di sini sudah ada keterangannya, ya. Lalu transaksi selesai. Nah, sampai di sini apa namanya? Status transaksi penjualannya masih pending. Masih pending ya, karena perlu di approval oleh bagian gudang gitu. Nah, sekarang ini jadi si marketing itu juga tidak bisa langsung menjual begitu saja, dia perlu di approval oleh bagian gudang. Karena barang ini setelah kan ceritanya barang keluar ini kan transaksi penjualan ini kan sebetulnya transaksi barang keluar. Nah, barang keluar ini harus diketahui juga oleh pihak gudang. Maka sekarang kita masuk lagi ke bagian gudang. Login. Nah, kita lihat di bagian penjualan. Nah, masuklah di bagian penjualan, saya edit. Di sini setelah ini diperiksa oleh misalnya nama saya di sini ya. Nama saya Soleh, misalnya gitu ya. Penjualan diperiksa oleh Soleh, pending, diterima, validasi. Artinya barang ini barang ini tuh ready gitu loh. Barang ini ready di gudang dan siap dikirim gitu loh. Nah, setelah sudah dia validasi, muncullah tombol cetak barang keluarnya atau surat jalan dari si barang. Gitu. Nah, begitu juga di bagian marketing. Kita lihat marketing 1, marketing 1. Oops, sorry. Marketing 1. Ininya belum saya pilih. Saya login sebagai marketing. Lihat datanya
di sini marketingnya tadi statusnya sudah diterima dan pihak gudang sudah bisa mencetak surat jalannya. Nah, marketing pokoknya taunya, oh udah ini saya udah diterima sama gudang, berarti barang saya sudah dikirim. Begitu. Lalu kemudian ada marketing 2. Nah, marketing 2 untuk apa gitu ya? Marketing 2 saya login. Nah, untuk marketing 2 ini jadi transaksinya terpisah ya. Jadi kita bisa melihat antara marketing 1 dengan marketing 2 tersendiri. Jadi karena marketing 2 belum pernah melakukan penjualan, maka ya datanya tidak ada. Nah, itu salah satu kegunaan dari data pengguna yang di bagian admin tadi. Admin tadi kan menambahkan marketing 1, marketing 2. Nah, kalau marketing itu datanya berpindah atau tersendiri, jadi marketing 1 punya data sendiri, marketing 2 punya data sendiri. Cuma kalau kita menambahkan pimpinan atau gudang itu tidak berpengaruh. Jadi kalau menambahkan misalnya ada gudang 1, gudang 2, ya datanya satu-satu itu aja. Jadi seolah-olah kalau misalnya kita bikin login untuk gudang, ya itu hanya sebagai untuk membantu pihak gudang. Begitu juga pimpinan hanya untuk membantu pihak pimpinan. Gitu. Kalau marketing kita buat pengguna lagi baru, maka datanya akan terpisah dan tersendiri. Oke teman-teman, untuk aplikasi ini pastinya tidak terbatas sampai di sini ya, karena masih bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang barangkali berminat mau mengubah customize dari program ini. Silahkan kontak di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel ini supaya terus berkembang dan saya bisa terus mempublikasikan program-program karya-karya bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.